Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang menghiasi setiap langkah hidup kita, baik ketika kita sedang bersama orang lain maupun dalam keadaan sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa segala isi hati hamba-Nya. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini setiap insan senantiasa beramal. Ada yang beribadah, bekerja, menuntut ilmu, bahkan berkorban dan berjuang. Namun tidak semua amal bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan nilai amal di hadapannya adalah niat yang tersembunyi di dalam hati hamba. Maka pada hari ini, pada kesempatan Jumat kali ini, khotib mengajak diri pribadi dan seluruh jemaah sekalian untuk merenungkan satu perkara penting yang menjadi dasar seluruh amal ibadah, niat, yaitu adalah niat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Niat adalah dasar dari seluruh ibadah yang hamba Allah lakukan. Tanpa niat yang ikhlas karena Allah, amal yang besar pun tidak bernilai di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi." Rawahul Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Muslim bin Al-Bushairi An-Naisaburi fi sahihaihi ladainihuma ashal kutubul musannaf. Yang artinya sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena mencari dunia atau karena wanita yang ia ingin nikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niatnya. Dan setiap orang yang mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan, balasannya sangat mulia. Ketika seorang berniat ikhlas karena Allah Ta'ala,
Berbeda dengan seorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya itu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Niat secara bahasa yang berarti al-qasid atau keinginan, sedangkan niat secara istilah syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala. Letak niat itu ada dalam hati atau batin. Kalimat pada hadis yang berbunyi sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi, yaitu amalan sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi lahu, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditujukan. Ikhlas lillah ataukah ditujukan kepada selainnya. Ada sebuah kisah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita pada Jumat kali ini, yang dimana dikisahkan ada dua orang yang meninggal pada waktu hampir bersamaan. Yang satu meninggal di dalam masjid dan yang satu lagi meninggal di tempat maksiat. Orang-orang pun ramai membicarakan hal ini. Mereka berkata bahwa yang meninggal di masjid pastilah ahli surga, dan orang yang meninggal di tempat maksiat pastilah ahli neraka. Namun siapa sangka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kenyataannya sangatlah berbeda. Orang yang meninggal di masjid ternyata datang bukan untuk beribadah, namun untuk mencuri kotak amal ataupun barang-barang jamaah masjid. Berbeda dengan orang yang datang ke tempat maksiat. Ia datang bukan untuk bermaksiat, melainkan untuk menasehati temannya untuk keluar dari kehidupan dosa. Ia ingin mengajak temannya kembali ke jalan Allah, namun ajal menjemputnya sebelum ia sempat berbicara. Maka dari itu Allah menilai keduanya sesuai dengan niatnya. Orang yang tampak saleh ternyata berdosa karena niatnya kotor, dan orang yang tampak buruk ternyata mulia karena niatnya suci. Inilah makna sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Janganlah kita tertipu dengan tampilan amal. Jangan pula mudah menilai seorang hanya karena dari tempat dan tampilan. Sebab Allah Maha tahu apa isi hati manusia. Imam Ghazali berkata, amalan ringan dengan niat yang benar bisa lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amalan besar yang diniatkan dengan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama. Quran surat Al-Anbiya ayat 5. Pada Quran surat Al-Anbiya ayat 5 ini menunjukkan bahwa ikhlas dalam niat adalah syarat diterimanya amal ibadah. Karena tanpa keikhlasan amal yang banyak bisa menjadi sia-sia belaka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada fakir miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang artinya, sungguhnya kami memberi makan kepada kamu hanya karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surat Al-Insan ayat 9. Pada ayat tersebut mereka beramal besar, tetapi niat mereka hanya tertuju kepada Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan balasan duniawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.